Tapi kita bersyukur dengan Paskah Tuhan sudah mengenapi nubuatan karya penyelamatannya. Amin. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Hari ini kita kalau sampai saat ini tuh karena kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur karena kita hari-hari ini hidup dalam kemurahan Tuhan. Masa-masa kemurahan Tuhan. Ya. Hari ini sepertinya sudah normal ya Pak ya. Sepertinya kalau kita lihat di jalan, saya keluar dari rumah naik mobil gitu sudah mulai macet. Di Renon sudah mulai macet, di Batu Bulan juga sudah padat. Jadi kelihatannya sudah mulai normal. Kenapa? Karena kita semua butuh kehidupan, butuh hidup. Jadi harus kerja, harus keluar rumah, padahal sebenarnya tetap stay home. Ya karena masa-masa pandemi belum berakhir. Saya kemarin ada kabar dari teman sahabat saya di SMA dulu. Terakhir saya ketemu dia ketika saya melayat teman saya, ibu teman saya meninggal itu 1,5 bulan yang lalu. Dia tiba-tiba ada kabar nggak ada angin, nggak ada hujan di WA grup. Fotonya dia di Facebook, nggak percaya beli putu apa gimana, sudah tidak bersama dengan kita. Saya pikir kakaknya yang meninggal, ternyata dia yang meninggal saudara. Jadi tidak ada kabar, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba meninggal. Itu teman saya di SMA. Saya ketemu dia 1,5 bulan yang lalu, sehat, olahraga kuat, tidak ada sakit bawaan, cuma asam urat. Nah, maksud saya kita bukan mau menakut-nakuti, Pak Jokowi sudah mengatakan kita hidup berdampingan dengan COVID. Artinya bukan berdampingan tuh artinya bukan kita gaya-gayaan terus enggak jaga jarak, enggak pakai masker dan sebagainya. Enggak, tetap harus jaga jarak, tetap pakai masker, tetap jaga prokes kesehatan itu tetap harus. Karena kita enggak pernah tahu siapa di antara kita yang terkena virus itu, apalagi OTG dan sebagainya banyak yang enggak swab banyak. Nah syukurnya di Indonesia sudah diutamakan vaksin ya. Saya sudah vaksin 1 dan 2, Pak Iwan juga, Ibu juga, Pak Heru juga, sebagian dari kita sudah mulai vaksin. Tapi walaupun kita vaksin bukan berarti kita kebal ya, tetap harus menjaga. Nah saudara, bukan itu tema khotbah saya. Jadi kita hari ini kita belajar tentang, kemarin kita merayakan Paskah, minggu lalu Pak Iwan sudah menceritakan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan bagaimana Tuhan begitu luar biasa, 100% manusia, 100% Tuhan. Tuhan kita tetap melakukan tugasnya untuk penyelamatan umat manusia. Bagi siapa yang percaya dia akan selamat. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai makna Paskah. Ya, hari ini kita belajar, saudara. Sesuai dengan apa yang saya tahu tentang Paskah, tentunya melalui Alkitab dan artikel-artikel yang saya baca ya. Jadi kita sama-sama banyak yang enggak tahu tentang makna Paskah. Saya kemarin juga ditanya sama saudara saya, karena kan mereka tahu Paskah Esther, happy Esther, happy Esther, happy Esther semua gitu. Siapa sih Paskah itu, apa itu Paskah gitu kan. Nah, kalau ada teman-teman yang bertanya, kita sebagai orang Kristen harus tahu dong, harus bisa menceritakan. Nah, oleh sebab itu saya berpikir mumpung tema kita masih suasana Paskah, jadi kita mari belajar bagaimana sebenarnya makna Paskah dalam kehidupan orang Kristen, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya ya. Ada 7 makna Paskah yang saya mau sampaikan di sini. Nanti Pak Iwan bisa menambahkan, bisa mengkoreksi dan sebagainya. Jadi kita mari bersama-sama belajar tentang makna Paskah. Pertama, makna Paskah yang sesungguhnya bagi kita adalah penggenapan nubuatan Tuhan ya. Penggenapan nubuatan Tuhan sejak manusia jatuh dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan sudah mulai menubuatkan karya keselamatannya di dalam kehidupan kita. Dan berulang-ulang Tuhan sudah menubuatkan penderitaan, kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya.
Ya, dari dulu. Salah satunya nubuatan Nabi Yesaya 700 tahun yang lalu. Salah satunya nubuatan Nabi Yesaya 700 tahun yang lalu sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Sudah dinubuatkan saudara-saudara. Jadi karya keselamatan Tuhan ini sudah ada sejak manusia itu jatuh dalam dosa. Sejak manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan. Ya, dulu kita hidup di mana? Dulu manusia hidup di Taman Eden bersama Tuhan, enak banget, benar nggak Pak? Kalau kita baca kitab Kejadian, manusia itu sudah benar-benar bersatu dengan Tuhan, bisa ngomong langsung dengan Tuhan, bisa. Nah, sayangnya ada si iblis waktu itu ya, iblisnya berupa ular. Tuhan tidak menciptakan iblis, Tuhan bukan menciptakan kejahatan. Iblis itu sebenarnya malaikat Tuhan yang jatuh dalam dosa, akhirnya jadi iblis ya. Iblis itu bapa segala dusta, jangan tertipu oleh iblis. Tapi Hawa pada saat itu dia tertipu oleh iblis dan akhirnya jatuh dalam dosa. Nah, nubuatan Yesaya tentang kelahiran dan kematian Yesus itu ada dalam Yesaya 53 ayat 7 sampai 8. Kita coba lihat ya. Tolong dibuka, kita baca sama-sama. Yesaya 57 ayat 7 sampai 8 ini mengenai penderitaan dan kematian Tuhan Yesus yang disebut hamba Allah. Yesaya berapa? 53 ayat 7 sampai 8. Nah, kita baca satu-satu. Sama-sama maksudnya ke satu-satu. 1, 2, 3. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. 8. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Ya, maksudnya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang dijadikan korban untuk menebus umat manusia, ya. Jadi penggenapan nubuatan Nabi Yesaya ini terjadi pada saat Tuhan Yesus disalibkan, ya. Tuhan Yesus tidak melawan, Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, tidak menggunakan keilahiannya untuk memberontak. Karena apa? Karena memang sudah ditugaskan oleh Tuhan, oleh Bapa sebagai ganti kita, saudara ya. Jadi kita bersyukur dengan Paskah Tuhan sudah mengenapi nubuatan karya penyelamatannya. Bersyukur kita sebagai umat yang dipilih, yang dibebaskan dari dosa, ya. Nah, itu pertama adalah Paskah itu makna Paskah adalah penggenapan nubuat Tuhan 700 tahun. Jadi nggak ada cerita rekayasa, saudara. Kalau rekayasa enggak mungkin ada nubuatan 700 tahun lalu sebelum Yesus dilahirkan sudah dinubuatkan, saudara. Banyak sekali nubuatan Tuhan. Dan ini juga merupakan penggenapan janji-janji Tuhan. Paskah itu merupakan penggenapan janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Oleh sebab itu bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, yang janji-janjinya seperti matahari yang tidak pernah terlambat, seperti sinar matahari yang tidak pernah datang terlambat. Kita bersyukur dan kita selalu bersabar dan kita selalu tahu di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita diizinkan oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Nah, sebagai orang Kristen kita harus punya prinsip-prinsip ini. Yang kedua adalah Paskah. Makna Paskah bagi kita sebagai orang Kristen adalah pengampunan terhadap dosa. Siapa yang sudah yakin bahwa kita diampuni oleh Tuhan? Ya,
Semua yakin harusnya, kalau yang nggak angkat tangan malu mungkin ya, atau tangannya sakit. Jadi kita makna Paskah yang sesungguhnya adalah pengampunan terhadap dosa. Kita baca bersama-sama dalam Matius, dasar ayatnya dalam Matius 26 ayat 27 dan 28. Ini dalam perjamuan terakhir. Ya, dalam perjamuan terakhir, darah Yesus saat itu dilambangkan oleh anggur adalah darah untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Tolong alat Matius 26 ayat 27 sampai 28 ya. Nah, dalam perjanjian lama pengampunan dosa itu tercapai dengan mempersembahkan korban-korban bakaran. Ya, kita baca, ini sudah ada. 1, 2, 3. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Lanjut. Sesudah itu ia mengambil 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, jadi makna Paskah bagi orang Kristen yang kedua adalah pengampunan dosa. Dasar ayat Alkitabnya Matius 26 ayat 27 sampai 28. Ya, Saudara, jadi kita jangan ragu-ragu lagi. Sebagai orang Kristen percaya kepada penyaliban Tuhan Yesus, darah Yesus tercurah sudah mengampuni kita dari dosa, Saudara. Jadi kita bersyukur sekali kita mengenal Tuhan, kita percaya kepada Tuhan dan kita menerima janji-janjinya, penggenapan janji-janjinya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah Paskah adalah pemulihan hubungan dengan Tuhan. Ya, ketika Hawa sudah jatuh dalam dosa, otomatis manusia jatuh dalam dosa dan hubungan dengan Tuhan, dengan Allah terputus. Manusia sudah diusir dari Taman Eden. Pada saat itu mulai kutuk Tuhan sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kita melahirkan dengan sengsara, benar enggak? Laki-laki harus berjerih payah untuk mendapatkan penghasilan. Ya, benar enggak? Benar, Saudara. Siapa yang enggak sakit di sini melahirkan? Saya kok sakit ya, saya 4 kali melahirkan, saya pikir yang pertama aja sakit, yang kedua gampang, sudah 1, 2, 3, 4, yang kedua paling enggak sakit. Ternyata sama sakitnya, Saudara, cuman sudah lebih pengalaman. Waktu melahirkan Gea, 2 hari sebelum lahir saya sudah ada di rumah sakit, karena enggak pengalaman. Begitu kelahiran bagus, kedua, banyak yang ngejek saya waktu kelahiran pertama Gea. Kamu ini belum apa-apa sudah masuk rumah sakit, ngabisin uang, banyak saudara saya dan sebagainya. Orang sudah sakit, diomelin lagi. Dalam hati kayak nggak tahu aja sakit. Gitu, Saudara ya. Tapi anak kedua, karena saya orangnya belajar dari pengalaman dan tidak mau diomelin, saya diem, sakit di rumah tuh diem, tak diemin. Heru di sebelah saya kan detik-detik kelahiran, Heru di sebelahku tidur ngorok. Saya menahan diri sakitnya, tiba-tiba plus gitu, ketuban pecah, Saudara. Waduh, langsung baru saya udah pecah, Heru langsung ambil mobil, langsung lari dari Batu Bulan ke Kasibu, Saudara, sudah pecah. Aduh, saya menyesal. Untung enggak lahir di jalan, sudah nyundul-nyundul, Pak. Udah keluar gini-giniin. Heru. Ingat kali Pak Heru. Dari lampu merah diterobos polisi saya gini. Akhirnya sampai di mana, di rumah sakit. Heru baru ini sudah lahir, Saudara. Sudah lahir. Nak nunggu dokter enggak apa. Gampang ternyata melahirkannya. Yang kedua ternyata gampang melahirkan, yang pertama susah 2 hari, Saudara, sakitnya luar biasa. Nah, itu pengalaman saya melahirkan. Jadi itulah semenjak kita jatuh dalam dosa itu, kita terimalah nasib ya.
Bersyukur sudah didamaikan oleh Tuhan melalui Paskah. Ketawa. Yang laki-laki ini harus mulai mengasihi istrinya, apalagi yang hamil-hamil, istrinya harus disayang-sayang, cariin makanan-makanan yang kesukaannya. Jangan pengen ini, alah cari aja sendiri. Jangan gitu saudara, udah ngamilin, ngerusak badan, nggak mau nemenin makan, nggak mau nemenin jalan-jalan. Kalau istrinya kuat ya makan-makan sendiri, jalan-jalan sendiri. Kalau saya sih bukan karena kuat, karena memang saya memang begini, dan Pak Heru memang membuat saya mandiri. Saya lahir anak keempat tuh rasanya bisa nyetir sendiri ke kasih ibu. Anak yang keempat masih nyetir, akhirnya mau lahir, kayaknya lahir yuk kalau kasih ibu, padahal saya bisa nyetir. Seperti itu ya saudara, ayo kembali ke laptop. Jadi Paskah itu yang ketiga, makna Paskah adalah pemulihan hubungan dengan Allah. Ya, sejak jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa, hubungan manusia dan Allah menjadi terputus. Dosa memisahkan manusia dan Allah yang Maha Kudus. Dan kematian Yesus di kayu salib memulihkan hubungan kita dengan Allah yang telah rusak. Dan Tuhan Yesus di kayu salib itu mati, itu mendamaikan kita dengan Tuhan. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, kan terungkap, tersingkap itu semua, badai dan sebagainya itu tersingkap. Mulai dari saat itu kita nggak perlu lagi pengakuan dosa melalui seseorang, tidak perlu lagi berdoa harus lewat pendeta kita dan sebagainya. Kita punya kuasa untuk langsung berhubungan dengan Tuhan. Jangan sia-siakan itu. Kalau belum bisa berdoa, tanya kepada mentor Anda, kepada Bapak Iwan di sini. Prinsipnya berdoa kepada Tuhan, kita harus terbuka saja. Terbuka, mengucap syukur, dan ada nyatakanlah permohonan doamu dengan ucapan syukur. Ya, mintalah dengan ucapan syukur, seperti itu. Jadi ada ayatnya. Dasar Alkitabnya, kematian Yesus di kayu salib memulihkan hubungan kita dengan Allah. Itu ada dalam Roma 3 ayat 25. Kita baca bersama-sama. Kita sambil belajar, sambil kita membaca firman Tuhan. Jadi mulai sekarang kita harus percaya bahwa hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan dan kita bisa berdoa langsung sujud menyembah kepada Tuhan kapan saja, di mana saja. Pada saat kita membutuhkan Kristus. Tolong kembali ya. Roma 3 ayat 25. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya, bersyukur kita sekarang sudah didamaikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk mendamaikan kita dengan Allah. Karya keselamatan Allah benar-benar terjadi melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib, dan kita jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Jangan hanya percaya, oh ternyata kita ini sudah selamat, kita sudah damai dengan Allah. Allah lah Bapa kita, udah akhirnya kita hidup seenaknya. Tidak bisa gitu saudara. Ada ini semua satu rangkaian menjadi satu. Ya, Paskah itu nggak cuma kita ambil comot-comot, oh saya sudah diampuni, oh saya sudah damai dengan Allah. Wah berarti kita ngapain aja boleh dong, orang saya sudah nggak berdosa. Tidak bisa seperti itu. Kita lanjutkan ya. Jadi yang keempat, Paskah adalah, makna sesungguhnya Paskah bagi kita adalah jaminan bagi kita untuk hidup dalam kekekalan. Ya, jaminan itu apa sih? Kalau kita tahu jaminan itu, ya dengan jaminan itu kita dipercaya. Mau ngutang di bank harus ada jaminan. Tidak bisa tanpa jaminan. Ngutang sama teman bisnis, pinjam sama teman bisnis juga selalu ada jaminan. Untuk bisnis kita selalu harus punya jaminan untuk kita bisa menerima pinjaman itu, pertolongan itu. Nah, di sini hebatnya Paskah, makna Paskah itu juga jaminan.
Alkitab mengatakan hukuman dosa adalah maut. Itu ada dalam Roma 6 ayat 23. Bisa dilihatin ya, Roma 6 ayat 23, bahwa di situ adalah kita baca Alkitab, kita belajar hari ini. Jadi Alkitab mengatakan hukuman dosa itu adalah maut. Ada dalam Roma 6 ayat 23. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut, saudara. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wah, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Wah, upah dosa itu maut, tetapi kasih karunia. Dan kita hidup dalam kasih karunia hari ini dalam kemurahan Tuhan, saudara. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan jadi orang yang bebal. Dosa tetap bisa berdosa, manusia tetap bisa berdosa, tetap namanya manusia. Bisa enggak kita berdosa? Bisa, saudara, karena ketika kita berpikir, ketika kita melihat, itu sudah dosa, saudara. Enggak mungkin manusia itu bisa lepas dari dosa, tapi karena karya keselamatan Tuhan, kita bisa diselamatkan. Oleh sebab itu jangan berdosa yang sengaja. Misalnya sudah kata Tuhan gini, mata ganti mata, kan gitu ya. Pipi. Tuhan tuh menyempurnakan hukum-hukum Taurat itu. Tuhan tuh lebih, kalau jangan menginginkan milik orang lain. Jangan mengambil milik orang lain. Tuhan Yesus malah bilang, kamu mikir aja kamu sudah salah. Benar nggak Pak? Mikir aja kepingin, cewek ini cantik. Suami istrinya si ini. Ini. Mikir aja udah salah. Jangan berbuat zina. Kan kata hukum Taurat dulu, jangan berbuat zina itu. Tapi kata Tuhan Yesus, kamu mikir aja sudah salah. Belum berbuat sudah salah, saudara. Jadi jangan kira dengan kasih karunia kita lebih ringan. Enggak, dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita itu semua kalau sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan sudah dosa. Jadi kita bersyukur Tuhan mati di kayu salib itu untuk mengampuni dosa-dosa kita. Jaminan kita untuk hidup dalam kekekalan. Jadi dosa artinya dosa-dosa kita harusnya membawa kita pada maut dan kematian kekal, yaitu neraka, saudara. Anda boleh lihat deh neraka itu apa, seperti apa neraka kalau kita masih enggak takut ke neraka. Kan orang kalau cuma ngomong cuma neraka mana gitu. Silahkan Anda selidiki neraka itu seperti apa, saudara, supaya kita agak-agak ngeri gitu, agak-agak ngeri-ngeri sedep gitu kalau mau melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Mari kita mulai menjaga sikap hati dan pikiran kita, karena dengan hati dan pikiran kita bisa berbuat dosa, apalagi dengan sengaja. Nah, yang saya tekankan di sini, janganlah kita ini sebagai anak-anak Allah yang sudah diampuni, yang sudah dijamin kekekalan, jangan dengan sengaja menyakiti hati Tuhan. Jangan meremehkan Tuhan, saudara. Saya mana berani meremehkan Tuhan. Tapi dengan perbuatan-perbuatan kita yang sengaja menyakiti Tuhan itu artinya kita sedang meremehkan Tuhan. Setuju enggak? Ya setujulah, kalau saya jadi Tuhan nih, misalnya saya sudah tahu A, B, C, D, E, F, semua hukum-hukum anak-anak saya sudah tahu. Tapi mereka sengaja depan saya melanggar, sengaja mereka mengejek saya, sengaja mereka melakukan hal yang saya tidak suka. Apa bukan mengejek saya namanya? Kan begitu, saudara ya. Begitu pula Tuhan, saudara. Tuhan memberikan hak free will, bebas kepada kita. Manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang paling disayang adalah manusia. Jangan pakailah hak free will kita untuk benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita sembarangan dalam hidup kita. Ikuti jalan-jalan Tuhan. Jangan buat jalan-jalan sendiri. Banyak orang Kristen yang buat jalan-jalan sendiri. Tetapi mari kita kembali ke jalan yang benar. Karena Tuhan setiap saat menerima pengampunan kita. Tuhan setiap saat, masalahnya kalau kita berulang-ulang kita namanya bebal. Jangan sampai kasih karunia Tuhan atau Tuhan tidak mau lagi menerima maaf kita pada saat kita tidak sempat bertobat atau kita sudah dipanggil Tuhan. Mana tahu, kayak teman saya tidak ada apa-apa sudah meninggal ternyata. Kita nggak pernah, ketika kita misalnya lagi enak-enak terus ada yang nabrak, saudara, kalau sudah tabrakan tiba-tiba
tiba-tiba meninggal itu kita udah nggak sempat ngapa-ngapain, udah langsung aja tiba-tiba, loh kok nggak janji Tuhan aku di surga, katanya hanya ada orang yang memuji Tuhan, muliakan Tuhan, ini kok ada penggorengan besar. Kok panas gitu ya, katanya emas ini kok di neraka apa ya Pak? Seperti ini kok cuma ada api gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Kan aku Kristen Tuhan, aku kan Kristen Tuhan, aku kan anakmu ini. Banyak di firman Tuhan juga mengatakan, banyak orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi Tuhan tidak kenal kita. Saudara, kenapa? Karena Tuhan itu sudah berkasih karunia berlimpah-limpah bagi kita, sia-siakan terus dalam kehidupan kita. Jangan sampai seperti itu. Benar enggak? Saat ini di dalam masa-masa kasih karunia ini, mari kita bertobat, mari kita benar-benar menyelidiki apa kata Tuhan dalam kehidupan kita, apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Memang tidak gampang, memang tidak langsung bisa berbalik, tetapi paling tidak kita sudah bisa mulai dari jalan kebenaran kita sendiri, mulai tahu jalan, asal sudah tahu arah jalan kebenaran Tuhan, kita mulai ikutin jalan itu, ya. Itu pertolongan Tuhan terus akan, pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan akan terus mengikuti perjalanan kita menuju kehendak Tuhan. Roh Kudus yang ada pada kita akan memungkinkan kita, akan membuat kita mampu untuk kita kembali ke jalan-jalan Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada alasan untuk kita mengatakan tidak bisa. Yang saya pikir dosa paling besar, masalah paling besar itu yang saya baca itu yang LGBT, yang cowok jadi cewek, sudah dioperasi, itu luar biasa buat saya. Sudah dioperasi, sudah jadi cewek 17 tahun, karena jamahan Tuhan, tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan, berbalik menjadi cowok lagi. Nggak ada yang mau, apalagi cuman merokok, apalagi cuman menahan marah, apalagi cuman mau selingkuh, apalagi kepahitan, tidak mau memaafkan. Itu semua gampang, itu cuma kedagingan, saudara. Benar nggak Pak? Memaafkan, ada sebagian orang yang tidak bisa memaafkan sampai akhirnya dia sakit, saudara. Kenapa? Karena kepahitannya dipelihara terus. Ngelihat temannya atau orang yang dia jengkel, happy, dia yang sakit. Ngelihat temannya gemuk, dia yang kurus. Dalam arti gemuk itu gemuk mungkin sejahtera dan sebagainya. Itu jangan sampai seperti itu. Kedagingan kita ini egois, saudara. Egois itu hal-hal kecil itu benar-benar membuat kita menjadi tidak seperti yang diinginin oleh Tuhan. Ya, jangan pelit, saudara. Walaupun nggak punya, kalau kita masih bisa punya senyum, masih bisa ngasih sesuatu yang ada pada kita, beri kalau memang teman-teman kita, saudara-saudara kita membutuhkan. Memberi itu tidak harus dengan materi, memberi itu dengan tenaga, dengan senyuman, dengan keikhlasan, dengan membuat orang menjadi happy, itu juga sudah memberi. Ya, nah itu. Jadi tadi kita sampai di mana? Sampai keempat ya. Selanjutnya, apa sih makna Paskah yang kelima? Paskah adalah kemenangan. Kemenangan atas kuasa iblis. Nah ini masuk ke sini. Kemenangan atas kuasa iblis melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Kuasa iblis telah dikalahkan. Pak Iwan sudah jelaskan minggu lalu. Tuhan Yesus ketika disalibkan, Tuhan Yesus mati, masuk ke kedalaman dunia orang mati dan mengambil kunci maut. Kunci maut itu sudah ada dalam diri. Hai iblis, di manakah sengatmu, dan sebagainya itu memperlambangkan bahwa iblis itu masih ada, masih bisa menipu, masih. Justru iblis itulah raja bapa atas segala dusta. Iblis itu sekarang, iblis itu adalah roh, bukan berbentuk, tapi dia bisa memperlihatkan dirinya, bisa, saudara. Seperti Tuhan kalau mau bisa memperlihatkan. Iblis itu adalah roh. Jadi kita jangan tertipu oleh iblis. Banyak sekali teman-teman saya yang dengan bangga menceritakan, kalau orang-orang di sini itu kan orang pinter, terus bilang, hebat dia gini, bisa tahu
leluhur kita, nama leluhur kita datang gini gitu gini. Saya banyak orang-orang yang merasa harus begini harus begitu karena orang pintar tuh mengatakan dia itu tidak beruntung atau dia itu bangkrut gara-gara ini, gara-gara kurang sajian, kurang ini, kurang itu, saudara. Itu banyak terjadi. Siapa pernah mendengar seperti itu? Banyak, saudara. Oh, pintunya kurang bagus, harus di sini. Pintu di depan bagus-bagus, disuruh pindah ke sini pintunya. Banyak teman-teman saudara-saudara saya yang seperti itu, saudara, itu ngerepotin, saudara. Ya enggak? Pintu sudah bagus-bagus kok harus pindah sana pindah sini karena katanya leluhurnya yang bilang dan sebagainya. Nah, itu adalah tipu muslihat iblis, saudara. Iblis itu bisa datang mewujud seperti leluhur kita, bersuara seperti bapak atau kakek kita, saudara. Itu ada pelajarannya nanti. Saya cuma tahu sekilas tapi itu benar, saudara, ya. Pak Iwan juga mengatakan itu. Saya dulu Daud Tony pernah cerita sama saya seperti itu, juga pendeta Daud Tony. Jadi mari kita jangan mudah tertipu oleh iblis, karena iblis itu juga roh yang bisa masuk dalam pikiran kita, yang jangan pernah mendengarkan iblis dalam kehidupan kita, karena kita sudah dibebaskan, sudah menang atas kuasa iblis. Kalau Anda takut, salah siapa? Salah kita sendiri, kurang baca firman, kurang mendengarkan firman. Masih bisa takut gak? Masih, kita manusia. Saya masih bisa takut, saya masih takut, saudara. Tapi setiap saya takut menghadapi masalah kehidupan dan semuanya, saya kembali kepada firman Tuhan. Saya berusaha mencari, enak sekarang saudara ada di Google, apapun bisa dicari di Google sekarang. Tapi harusnya kita juga tahu basic ilmunya dong, basic firman Tuhan ya. Makanya kita sering ke gereja, sering baca Alkitab, sehingga kalau kita, jangan salah, Google juga banyak juga hal-hal yang aneh ya Pak ya. Ada yang aneh-aneh. Kalau pas ketemu kita yang aneh, jangan percaya, saudara. Itu juga tipuan iblis, jadi jangan-jangan ya. Jadi kita bersyukur hari ini ada Google, kita nanya Alkitab, firman Tuhan untuk kekuatan, untuk menghadapi apa? Menghadapi keluarga, menghadapi keuangan, ada, saudara. Jadi kita bacalah firman Tuhan itu daripada kita baca Facebook terus. Lihat Facebook, malah iri, lihat teman, dia benar loh saudara, hati-hati dengan Facebook. Kita lihat teman kita ke sana ke sini, aduh enak sekali hidupku, aku kok gini, aduh kapan aku bisa seperti itu. Jangan saudara, ketawa-ketawa pasti ngerasain ya. Iya memang benar, dan itu manusiawi. Makanya sekarang jangan terlalu banyak lihat Facebook, jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Itu namanya sawang sina, wah senawang apa deh gitu. Sekarang itu kan promo itu Facebook, nggak semua sih, orang pasti menampilkan yang pas bagus-bagus saja di Facebook, benar nggak Pak ya? Nggak mau menampilkan yang pas dia susah, itu bagus. Tapi ada juga orang yang menampilkan curhat di Facebook, hal-hal yang membuat dia jengkel, yang ini, yang itu, menyalahkan orang dan sebagainya. Nah, janganlah kita pakailah Facebook itu secara bijaksana. Kalau untuk meningkatkan imun tubuh kita boleh, saya senang saudara. Siapa bilang Tuhan melarang? Enggak kan Pak? Sepanjang itu benar. Saya selfie, saya ini untuk saya, tidak ada untuk maksud membuat orang iri dan sebagainya. Kalau orang iri silahkan aja, urusannya dia dengan Tuhan gitu saudara. Ya, jadi mari kita mulai bijaksana juga menggunakan Facebook, menggunakan teknologi modern, Google dan sebagainya. Semua cek and recheck lagi. Nah, firman Tuhan juga gitu, ada di mana-mana. Khotbah-khotbah pendeta bagus-bagus ada di mana kita boleh bisa baca, bisa dengar sambil tidur, kalau lagi galau dengerin, saudara. Hari ini kita harus mencari Tuhan lebih banyak. Kalau kita ke gereja seminggu sekali atau seminggu 2 kali, setiap hari di rumah kita harus juga mendengar firman Tuhan, mendengar lagu-lagu pujian Tuhan. Juga kita harus melihat artikel Alkitab tentang pertolongan Tuhan dalam kehidupan orang-orang, yaitu menjadi saksi buat kita untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan, benar nggak? Nah itu yang saya lakukan hari-hari ini ya, karena banyak waktu kita di rumah, kita nggak bisa meeting, kita nggak bisa ini, kita di rumah, kita selain main Facebook, lihat firman Tuhan, lihat artikel-artikel yang menguatkan kita, ya seperti itu. Jadi kita masuk ke yang ke-6, 7 sudah selesai ya. Paskah, makna Paskah dalam kehidupan orang Kristen adalah pembebasan dari hukum Taurat. Nah, hukum Taurat ini diberikan Allah kepada Musa pada zaman itu, dan Tuhan tahu, tidak ada satu orang,
tidak ada satu orang pun yang bisa dengan sempurna melakukan hukum Taurat. Oleh sebab itu, Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat, menyempurnakan dan menggenapi hukum Taurat melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Ada di Efesus 2 ayat 15a dan Matius 5 ayat 17. Mari kita belajar. Buka lagi Alkitabnya. Efesus 2 ayat 15. Ya, ini yang A. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya. Membatalkan itu artinya menyempurnakan, menggenapi, Saudara. Bahkan Yesus lebih keras dari hukum Taurat sebenarnya. Benar enggak yang tadi saya bilang jangan berzina? Itu hukum Taurat. Jangan membunuh. Itu hukum Taurat. Jangan mencuri. Itu hukum Taurat. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu mikirin aja nyuri, sudah salah. Kamu ngintip-ngintip istri orang aja, sudah salah, Saudara. Apalagi, di pikiran kita udah salah. Jadi tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan hukum Taurat. Oleh sebab itu, Tuhan tahu, Allah tahu, dan Allah mau melakukan karya keselamatannya melalui Tuhan Yesus. Hari ini kita orang-orang percaya, kita bersyukur ada Paskah buat kita. Kita harus benar-benar sekarang merayakan Paskah dengan hati yang mengucap syukur, Saudara. Ya, dan kita bisa bercerita kepada teman-teman kita apa sih makna Paskah yang sebenarnya. Saya sekarang punya calon ipar soalnya, adik saya punya pacar, kan sudah meninggal istrinya, sekarang punya calon istri. Dia senang lihat saya, maksudnya dia senang saya cerita-cerita tentang Yesus, tentang Kristen dan sebagainya. Jadi kan saya malu kalau saya nggak bisa jawab. Tapi kalau kita tahu yang Alkitab, ngerti Tuhan seperti apa, pasti kita bisa menjawab. Dan dia pintar, dia cuma menyimpulkan, berarti Yesus itu kasih ya. Ya Mbak Lia, iya kasih. Jadi kamu sekarang kalau mau hidupmu tenang, perbanyak gudang kasih, perbanyak gudang pengampunan kepada suami, kepada anak, kepada ini, karena hidup itu adalah masalah. Hidup itu adalah masalah. Selamat menempuh hidup baru. Masalah maksudnya. Banyak masalah di situ. Dulu kita sendiri masalahnya mikirin diri sendiri. Ketika kita kawin masalahnya mikirin istri kita, apa suami kita, pasangan kita, anak kita. Nah ini kawinnya sama-sama punya anak. Gimana masalahnya nggak double-double, Saudara, ya nggak? Ya, adik saya udah punya anak 2, dia udah punya anak 1. Nah, masalahnya berapa itu? 3 tambah dia 2, 5 masalahnya. Kalau kita baru nikah kan cuma 2 masalahnya, Pak ya. Suami istri itu aja. Punya anak tambah 1. Ini langsung dapat bonus, Saudara. Dari masalah harusnya cuma 2 jadi 5. Wah, itu puji Tuhan, Saudara ya. Jadi dia senang cerita sama saya karena cerita-cerita saya untuk masalah-masalahnya mungkin dia pikir, benar, ini ya. Terserah, pokoknya kita menceritakan kasih karunia Tuhan. Kita menceritakan bagaimana jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Jangan pernah berpikir gini, munafik lu aja belum gitu. Jangan, Saudara, kita ini masih manusia, kita masih bisa berdosa, kita masih bisa salah. Tapi kan menceritakan kasih karunia Tuhan, kebenaran-kebenaran Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Kita bisa menyelamatkan orang melalui apa cerita-cerita kita seperti itu. Menyelamatkan paling tidak dari marahnya dia, dari masalahnya dia dengan siapa itu bisa menyelamatkan, Saudara ya. Jadi mari kita bersyukur bahwa Paskah itu juga bisa membuat kita luar biasa. Kita bebas dari hukum Taurat, Saudara. Ya. Dan kita baca satu kali lagi, Roma 8 ayat 3. Nah, dengan percaya kepada Yesus, manusia tidak lagi harus melakukan hukum Taurat, namun menggantinya dengan hukum kasih, Saudara. Ya, ayo nomor Roma 8 ayat 3. Satu lagi, kita baca firman Tuhan. Roma 8 ayat 3, 1, 2, 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah
dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ya, kita ini daging yang terus berdosa, yang tidak pernah lepas dari dosa, tapi Tuhan memberikan Tuhan Yesus yang menggantikan kita supaya kita tidak terus harus melakukan hukum Taurat. Ya, kita dibebaskan dengan penyaliban Tuhan Yesus, dengan kematian Tuhan Yesus. Hukum Taurat itu sudah disempurnakan. Hukum Taurat itu sudah digenapi. Yang perlu kita sekarang ganti hukum Taurat itu, kita tidak perlu lagi tunduk kepada hukum Taurat, tapi kita harus melakukan hukum kasih, hukum dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi mulai dari sekarang cek hidup kita, setiap perbuatan kita, setiap kata-kata kita, apakah itu kasih dari Tuhan. Kalau bukan dari kasih dari Tuhan, cepat minta maaf, cepat tutup mulut, cepat berbalik. Dari situ kita akan tidak akan menambahkan sakit hati orang lain, tidak akan membuat hati kita terluka. Kalau kita menang, saudara, kalau kita marahan sama saudara atau teman, kita pintar ngomong, menang kalau kita pintar ngomong. Tapi emangnya habis menang itu hubungan kita jadi bagus? Kan itu masalahnya, Pak. Jangan terus merasa, aku bilang dia tahu rasa dia. Habis itu dia tidak akan ngomong sama kita. Kalau dia tidak memaafkan kita selamanya, kita sudah rusak hubungan kita dengan orang itu, ya. Boleh kita tidak suka sama orang, tahu dia tidak benar, jangan bergaul dekat dengan dia. Cukup sekian, jangan menyakiti orang. Karena ada juga firman Tuhan, jangan sampai berdamailah dengan orang, ada tuh. Jangan sampai orang itu membuat kamu masuk dalam penjara, pokoknya begitulah. Karena orang kalau udah sakit hati sama kita, dia pasti mencari-cari kesalahan kita. Kita benar-benar dikurik-kurik, ketahuan salah kita diomongin, bisa salah kita kan seperti itu. Jadi mari kita menerapkan hukum kasih di dalam kehidupan kita selanjutnya. Yang ketujuh, makna Paskah yang terakhir. Paskah adalah kehidupan yang baru bagi kita. Kematian dan kebangkitan Yesus dilambangkan dengan baptisan. Ya, jadi kalau orang Kristen tuh kenapa harus dibaptis? Ada karena dia mati seperti Tuhan Yesus mati, kedagingan kita yang dimatikan dan kita dibangkitkan lagi. Baptis air itu dicelupkan. Kalau ini orang benar-benar bandel ya lama-lamain aja. Kalau bandel kan harusnya cuman terus gini kan gitu, Pak, ya. Ini kalau orang bandel, enggak pernah minta ampun, udah di ini lagi ini ya, melakukan dosa kayak giniin aja. Udah mau naik, diamin aja diam. biar dia bangun-bangun dia sudah ada di surga. Kan dia sudah bertobat supaya enggak dia marah, kalau dia bangun lagi nanti dia berbuat dosa lagi. Ketika dia sudah bertobat, kita sudah rendam, dia meninggal, biar tubuhnya mati, jiwanya tidak binasa, saudara. Jadi gitu ya, bercanda saudara. Jadi kita baptisan Roh Kudus itu melambangkan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Artinya kita hidup baru. Manusia lama sudah dimatikan, manusia baru, roh yang membuat roh kita yang mati dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Apa beda orang yang percaya kepada Tuhan dan yang tidak? Rohnya masih mati, saudara. Rohnya mati, belum tahu yang mana benar, yang mana tidak benar bagi Tuhan. Makanya kita tuh tidak boleh marah sama orang yang tidak tahu kebenaran, orang mereka tidak tahu kok. Kita mengampuni, kita mengasih tahu, ajarin pelan-pelan tentang kasih Tuhan, lama-lama dia sadar, oh gitu ya orang Kristen. Hebat loh, kita dibilang hebat padahal bukan kita yang hebat. Tuhan kita yang hebat dengan ajaran-ajaran dan pertolongan Roh Kudus dalam diri kita. Itu yang hebat. Kenapa saya tuh mungkin banyak orang yang mengatakan saya bodoh. Mungkin banyak orang teman-teman saya bilang, Sri ini lengah. Karena apa? Ditipu, dibohongin, diituin. Ya aja. Maksudnya bukannya marah-marah orang berutang sama saya, nipu saya. Ya saya bilang saya yang salah. Dalam hati kan jengkel sih, tapi tidak pernah saya nyaci maki orang gitu loh maksudnya. Kenapa? Karena kita tahu, kita dengan caci maki itu tidak bikin uang kita balik, saudara.
Dan prinsip meminjam adalah Tuhan mengatakan, jangan meminjamkan, kalau kamu berani meminjamkan, jangan minta ganti. Kalau kita meminjamkan, jangan sampai itu menjadi pertengkaran di dalam hidup. Kalau meminjamkan, acaranya gimana ya, kalau orang pinjam 3 juta, 5 juta, kamu punya ikhlasnya 500, ya 500 saja kasih gitu. Jangan, ini ilmu yang luar biasa dari Tuhan. Ya buat kehidupan kita. Jadi banyak orang yang mungkin mengatakan saya bodoh karena apa? Tapi banyak juga yang orang Sri ini sabar saja, nulo sabar gitu. Ada yang seperti itu bilang, kenapa? Karena saya enggak pernah ingat-ingat orang salah sama saya lupa, serius saya lupa. Kalau nggak diingetin sama teman saya, kalau nggak dia kan dulu gini Sri, dulu kan gini. Oh iya ya, dia pernah gitu ya sama aku ya, kok aku nggak ingat gitu. Kalau saya pernah memberi ini, memberi itu kepada orang itu, saya lupa juga. Dia yang mengingatkan, kamu kok, oh ya kemarin ada saudara saya bilang, ya kan Mas Heru dulu yang membiayai kita nikah gitu. Oh ya aku yang biayain ya, aku nggak tahu dalam hati, ya dia nggak tahu, aku yang tahu. Kan seperti itu, atau dan sebagainya saudara. Pokoknya bukan berarti saya sudah luar biasa, enggak. Maksudnya ini cuma contoh bahwa kita itu jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan marah, jangan membalas dendam dan sebagainya, itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita hidup baru. Dulu kita pendenam, dulu kita pemarah, dulu kita pemabuk, dulu kita perokok, dulu kita apapun dulu, dengan kuasa Roh Kudus dan dalam hidup kita, dengan kuasa kebangkitan yang baru, hidup baru di dalam Yesus yang sudah mati buat kita bisa berbalik 180 derajat. Percaya nggak percaya, buktikan sendiri. Kalau belum bisa berarti Roh Kudusnya belum dihidupin. Belum on-nya 100%. Ya, sudah hidup tapi masih nyeret. Nah, itu perlu dicas. Casnya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Datang ke gereja sering-sering, baca firman sering-sering. Itu akan membuat kehidupan kita berubah. Ya. Baik saudara, itu jadi kita tahu sekarang bahwa makna Paskah itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dari 1, 2, 3, 4, 7 itu rangkaian yang tidak bisa diputuskan. Makanya tidak bisa kita bilang, oh kita sudah diampuni, kita sudah hidup kekal, wah terus berbuat dosa. Tidak bisa, ada yang ke-7. 7 itu kita hidup baru. Roh Kudus, Tuhan menuntut kita untuk berjalan di jalan kebenaran, menyerupai Yesus. Ya, bagaimana kita hari demi hari mendekati Tuhan, menyerupai Tuhan, berjalan dalam kebenaran Tuhan, sehingga benar-benar karya keselamatan Tuhan itu nyata dan berhasil dalam kehidupan kita. Siapa yang bisa membatalkan karya keselamatan Tuhan? Diri kita sendiri. Iblis nggak bisa. Iblis kuasanya sudah. Teman nggak bisa. Siapapun tidak bisa. Tapi diri kita sendiri yang bisa membatalkan. Hati-hati. Jangan salah ajaran. Sekali mengenal Tuhan Yesus, selamanya kita hidup di dalam kekalahan. Tidak. Hari ini saya mohon maaf saya mengatakan itu karena memang benar. Dan saya sedang terus bergumul. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Rasul Paulus menyalibkan daging. Benar-benar melatih diri menyalibkan daging. Benar-benar melatih diri gak marah. Benar-benar melatih diri gak sakit hati. Itu latihan saudara. Nggak ujuk-ujuk langsung, yes, saya nih setelah 52 tahun baru kesini. baru artinya mikirin ini. Itu proses, saudara. Kalau Anda lebih cepat, lebih baik, saudara. Ya, seperti itu. Baik, jadi hari ini saya cukup sekian, kita belajar bersama tentang makna Paskah. Semoga apa yang kita sampaikan ini benar-benar bisa menjadi pembelajaran buat kita. Ke depan kita semakin hari semakin menyerupai Tuhan kita. Terima kasih.